Kasus penjambretan tentu menjadi momok menakutkan, khususnya bagi para pejalan kaki dan pengguna angkutan umum di kota-kota besar. Di ibu kota Jakarta, kriminal jalanan seperti penjambretan seakan tiada habisnya. Pelaku kerap mengincar anak-anak dan wanita sebagai korbannya karena dianggap lemah dan tidak bisa melakukan perlawanan. Seperti yang dialami Lala, wanita 25 tahun yang berprofesi sebagai seorang karyawan swasta. Kepada tim CSI, Lala menceritakan pengalaman pahitnya kala menjadi korban penjambretan telepon genggam. Ia pun mengajak kami ke tempat kejadian perkara, lokasi di mana ia mengalami peristiwa tidak mengenakan itu. 21 September 2022, Lala pulang kantor dari kawasan Pantai Indah Kapuk menuju rumahnya di Bilangan Grogol. Ia pun menggunakan bus Transjakarta menuju halte Penjaringan. Sesampainya di halte, ia pun memesan ojek daring untuk melanjutkan perjalanannya. Namun siapa sangka, saat akan menghubungi ojek yang ia pesan, dua pria berboncengan sepeda motor tiba-tiba mendekat dan merampas ponsel yang ia gunakan. Posisi berdiri Lala yang berada di tepi trotoar memudahkan pelaku merenggut ponsel dan lenyap dalam sekejap. Pada waktu itu saya kan pulang turun dari busway menuju halte. Lalu setelah itu saya sambil membuka HP untuk memesan driver ojek online seperti biasanya saya lakukan. Lalu setelah menghubungi dari driver ojek tersebut, saya menyeberang nih dari sini, dari zebra cross dan lampu merah ini. Lalu saya jalan ke tempat titik saya sekarang berdiri sambil membuka handphone untuk mengecek di mana keberadaan dari driver ojek online tersebut. Tapi ternyata dari arah sebelah sini, dari arah Pluit, ada dua orang yang sedang berboncengan motor, lalu mengambil handphone saya tanpa saya sadar, seperti itu. Lalu setelah itu saya berteriak, tapi memang keadaan kondisi itu cukup gelap dan juga sepi, akhirnya tidak ada yang menolong saya. Di perempatan ini sebenarnya menjadi pusat dari banyak aktivitas dan ramai saat siang hari. Namun saat hari berganti malam, kawasan ini menjadi gelap karena minimnya penerangan jalan. Kebetulan memang sehari-harinya selalu seperti itu ya Mas. Mungkin Mas bisa lihat sendiri juga ya, di sini memang nggak ada lampu, penerangan juga kurang. Adanya cuma pohon-pohon yang cukup lebat, jadi memang penerangannya sangat minim sekali ya, seperti itu. Setelah kejadian itu, Lala kemudian ke kantor polisi terdekat untuk mengadu. Namun laporan polisi mewajibkannya membawa bukti box HP dan nomor email. Lala yang tanpa persiapan kemudian menunda laporannya ke polisi. Lala kini hanya bisa pasrah ponselnya berpindah tangan. Ia pun berharap agar di sekitar lokasi kejadian diberikan lampu penerangan jalan. Namun di sisi lain, kita juga harus terus waspada. Gunakanlah ponsel di tempat yang aman untuk memperkecil celah kesempatan pelaku kejahatan melancarkan aksinya. Dari Jakarta, Dev Nirvana, Rahaja Mutiara untuk CSI RTV.